Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham biasa teknikal dan badan harian. Seperti biasa ini hari Minggu ya. Saya bikin konten hari Minggu 14 Juli 2022. Yang nanti kita akan bahas konten kemarin Jumat, karena kemarin Jumat saya belum bikin kontennya, dan harapannya masih bisa dimanfaatkan buat market besok Senin ke depan. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik walaupun melemah ya. Cuman so far so good. Dan ya, buat teman-teman yang mau kasih tip support donasi untuk cuan-cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip support donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus ada pertanyaan ketika saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Dan ya, ada satu yang baru di cuan-cuan saham, yaitu Telegram publik, cuan-cuan saham publik di Telegram, yang itu channel untuk publik atau untuk umum ya, dan siapa aja bisa subscribe atau bisa join. Nah, buat teman-teman yang mau join grup Telegram free-nya cuan-cuan saham atau cuan-cuan saham publik, silakan klik link yang ada di deskripsi aja. Kadang-kadang ada stock pick juga dan juga analisa. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi IHSG kemarin Jumat. Dan kalau kita lihat kemarin Jumat transaksi masih oke, 12,524 triliun dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah yang masih bagus. Totalnya 761 miliar, itu dominan di pasar reguler ya, 631 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 129 miliar. Kalau kita lihat kemarin Jumat beberapa bursa Asia terlihat koreksi, dominan koreksi. Cuman Tokyo doang yang kuat. Sedangkan kalau kita lihat kemarin US Jumat ya, kan mereka kan kalau bursanya kan duluan kita pagi jam 9 pagi, kalau mereka jam 9 malam baru buka. Itu pada hijau pekat untuk bursa US, dan semoga itu bakal jadi hal yang bagus untuk IHSG juga. Lalu kita masuk ke beberapa saham pilihan yang dibeli oleh asing dulu. Yang pertama ada BBCA 275,1 miliar, Telkom 126,2 miliar, Astra 120,9 miliar, Bank Mandiri 78,4 miliar, CBP 53,9 miliar, Unilever 37,6 miliar, Raja 35,2 miliar, BPNI 33,5 miliar, Bukalapak 29,9 miliar, Inco 25,3 miliar, SMK 15,2 miliar, INKP 14 miliar, HMSP 13,3 miliar, Arto 10,8 miliar, Indi 9,8 miliar, Hardware 9,5 miliar, ITMG 9,4 miliar, MAPI 8,8 miliar, Link 5,7 miliar, dan INDF 4,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada BBRI 80,5 miliar, Alfamart 27,4 miliar, Tower 24,3 miliar, Tepik 20,3 miliar, Indosat 20,3 miliar, MDKA 16,1 miliar, Unit Traktor 11,6 miliar, HIL 10,3 miliar, KLPF 6,7 miliar, PTBA 5,8 miliar, Sido 3,7 miliar, INTP 1,4 miliar, Akra 1,3 miliar, dan ERA 250 juta. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang kemarin Jumat terlihat market melemah. Suatu hal yang wajar ya, IHSG kejedot 0,786-nya, lalu terlihat ada reject, dan kalau kita lihat pun juga 0,786 ini area kuat. Sebelumnya di sini ada supply berlebih yang menyebabkan ada gap ya, ini di sini bulan Juni kemarin sampai ada gap ketika kena area ini, dan kemarin Kamis gapnya sudah ditutup, tapi terjadi sedikit reject. Lalu Jumat melanjutkan penurunan. Cuman so far so good, saya rasa turunnya pun juga tidak kuat ya. Artinya apa? Artinya supply mungkin tidak agresif gitu bisa, atau sudah mulai hilang. Karena indikasi pergerakan yang kuat itu ketika kena suatu area yang kuat ya, misalkan support atau resisten, reboundnya itu bakal kuat. Kayak contoh di sini, begitu turun cepet sampai bawah 6.500 langsung reboundnya kencang. Tuh. Cuman ketika tidak langsung rebound kencang, itu ada indikasi konsolidasi, distribusi atau akumulasi yang itu nanti perlu dianalisa ulang.
Cuman so far sudah tidak terjadi pantulan. Nah, kalau kita lihat yang kayak di sini ya, ini kan beda. Waktu IHSG rebound Mei sama Juli. Kalau Juli kan kena langsung mantul kenceng nih. Sedangkan Mei itu kan ada sideways-nya dulu. Dan kalau bentuknya kayak gini, saya rasa di sini adalah yang namanya akumulasi. Di area bagus, area kuat, cenderung konsol dan akhirnya naik juga. Nah, saat ini kita sedang dibalik, yaitu ada di atas di resisten. Dan ya, kalau kita lihat kalau memang nanti konsol jelek lalu turun, artinya masih dikasih retrace karena terjadi belum dikasih lewat. Tapi kalau misalkan IHSG langsung breakout, ya last resist ya atau konfirmasi terbesarnya itu 7257. Tuh, karena itu last high-nya dia. Kalau dia breakout di sana, dia berpotensi membentuk yang namanya double bottom atau simetrikan triangle juga bisa. Yang jelas perjalanannya harusnya bakalan jauh. Satu hal yang perlu kita lihat juga pada zoom out ya, IHSG masih berada pada sebuah uptrend channel. Walaupun kalau kita lihat naiknya kurang enak, cuman ya dia masih berada pada uptrend channelnya dan selama tidak patah nggak ada masalah. Kesimpulannya sekarang kita masih berada di area resist, walaupun kalau kita lihat downtrendnya sudah breakout untuk simetrikan triangle atau downtrend line di sini sudah terlihat breakout, bahkan sedang retest. Cuman kita masih berada di area-area resist. Itu aja sih. Ya bahasanya sudah bukan area yang bagus untuk entry-entry ya, untuk saham yang bentuknya seperti ini. Carilah yang masih disupport, yang belum jalan, yang ada akumulasi dan lain sebagainya. Kalau berhasil breakout, IHSG bakal cakep. Saya rasa kita bakal bullish sampai akhir tahun mungkin, atau bahkan September dulu. Kayak sini ya, waktu tahun 2021 Septembernya naik dulu, terus sideways, nanti Januari baru naik lagi. Apakah bakal terulang? Nggak ada yang tahu juga. Yang jelas selalu batasi resiko. Untuk view besar, saya rasa IHSG selama tidak jebol uptrend channel di sini tidak masalah ya. Ini untuk selanjutnya tinggal pergerakan kecil aja, secondary movement lah, kira-kira seperti itu. Untuk sekarang support ada di sekitar sini ya, 7060 sampai 7000. Kalau kita bikin area yang besar, sedangkan untuk resistance masih di 7170. Kalau breakout nextnya 7260. Kalau breakout saya rasa IHSG baru terkonfirmasi dengan sangat mantap karena dia sudah break high juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat kemarin Kamis ya, itu ada terjadi open gap ini. IHSG breakoutnya, dan sebenarnya nggak ditutup nggak masalah karena bisa aja itu breakaway gap ya setelah dia breakout dari downtrend lainnya, jadi nggak ditutup nggak masalah. Cuman kalau mau ditutup pun juga nggak masalah. Yang jelas besok kalau hari Senin IHSG nutup gap itu harusnya bakal menarik untuk belanja dengan catatan tidak patah uptrend di sini nih ya. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ini, kalau saya ngidupin EMA 10 kayaknya bakalan nurut ya. Nah ini kan EMA 20, coba kita geser ke EMA 10 ya. Nah ini kan kelihatan kalau dia mantul artinya pergerakan kuat, dan selama nggak patah yang ini EMA 10, atau teman-teman bisa manual menarik garis aja dari low ke low nya, selama nggak patah uptrend yang ini. Bentar, kita gini aja. Nah selama nggak patah yang ini, IHSG masih bakal terus berlanjut. Tapi kalau IHSG patah, ya itu bakal retrace dulu untuk membuat sebuah higher low. So selalu batasi resiko, dan sebenarnya ya kalau kita pakai patokan yang uptrend tadi, yang uptrend kecil ini ya, turun sampai 7021 nggak jelek. Tapi kalau jebol 7021 baru kurang oke. Ini juga melanjutkan view kemarin yang berpotensi untuk double top di area 0,236-nya ya beberapa waktu lalu. Dan yang penting tinggal selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Itu untuk IHSG, bisa gunakan support dan resisten tadi. Langsung saja kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Saya bahas dari si BBRI. Yang nggak tahu nih, yang lain udah pada jalan, asingnya juga bagus, BBRI-nya kok malah nggak jalan. Ternyata menarik sekali nih BBRI kalau menurut saya. Kemarin Kamis BBRI turun 0,69% dengan candle yang cukup solid sebenarnya, tapi masih plus ya, dia plus minus 0,69. Dan kalau kita lihat volumenya kecil, sudah mulai mengecil volumenya. Dan ini adalah view BBRI untuk di grup Telegram ya. Memang ada jatahnya retrace dulu kemarin. Saya bikin view hari tanggal 9 Agustus ini. Kalau dia nggak bisa lewat dari 0,5 atau 4470, akan wajar kalau dia retrace dulu. Dan ya
ketika dia shooting star tanggal 9 Agustus dia reject dari 4470, itu adalah suatu yang wajar kalau dia retrace sampai sekarang. Nah, kita bahas bigger view-nya BBRI. BBRI kemarin koreksi ya dari harga 4980 turun sampai 3960. Itu dari 5000 turun ke 4000. Kira-kira seperti itulah, turun 25%. Dia itu signifikan juga ya untuk saham sekelas BBRI. Ibaratkan kalau misalkan market cap-nya berapa? Market cap-nya turun 20% ya, 5000 ke 4000. Kalau market cap-nya 1000 triliun ya turun 200 triliun untuk market cap-nya BBRI itu. Cuman satu hal yang menarik ketika di 4000 3960 ya, saya ngomonginnya 4000 ya biar enak ya. Di 4000 BBRI itu membentuk sebuah divergent bullish. Bukan BBRI yang divergent. Telkom ternyata lupa. Ini kalau BBRI nggak ada divergentnya karena harga ke bawah, indikator juga ke bawah. Yang ada divergentnya si Telkom, saya lupa. Nah, kalau kita lihat waktu di 4000 BBRI membentuk sebuah pattern yang namanya falling wedge di sini, dan dia terjadi double bottom 1, bottom 2, breakout pada tanggal 20 dan menguat sampai tanggal 9 Agustus di 4470. Setelah itu dia shooting star dan sekarang sedang dalam fase retrace-nya. Untuk bigger view sebenarnya BBRI juga masih saham uptrend ya, walaupun kalau kita lihat kemarin sempat ada patah, tapi kalau dari view lain kita buat sebuah uptrend channel. Sekarang kita sambungin dari sini sampai ke sini ya. Nah, ini BBRI sebenarnya masih belum patah dari uptrendnya. Nih, dia masih berada dalam sebuah uptrend channel. Jadi sebenarnya kemarin waktu harga 4000 itu adalah harga termurah ya, tuh ketika di uptrend channel ini. Nah, artinya BBRI masih sama uptrend dan itu masih oke, tidak ada masalah, dan koreksi pun adalah kesempatan untuk beli. Satu hal yang kemarin dilewatkan ketika market pada koreksi. Untuk saat ini BBRI sedang retrace karena gagal breakout dan membentuk shooting star. Seller lumayan kuat di area 4470 sampai 4500 ya. Dan kalau kita lihat ada potensi BBRI membentuk yang namanya inverted head and shoulder. Untuk sekarang masih potensi karena belum terkonfirmasi. Di mana ini adalah shoulder kiri, lalu ini headnya, dan ini calon dari shoulder kanan si BBRI. Nah, kalau menurut saya area support sekarang BBRI di 4270 sampai 4250 itu bakal menarik kalau dia kena dan juga ada reject, karena berpotensi view ini valid, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Setelah itu kalau misalkan dia rebound dari area tadi ya, dan breakout 4470 membentuk sebuah higher low, BBRI berpotensi ke targetnya yaitu di 14980. Kenapa? Karena dia membentuk higher low-nya di 0,5 naik. Ini bentuk shoulder kanan ke 1. Karena kalau kita tarik target 0,5 tambah 0,5 itu kan 1 ya. Mau pakai inverted head and shoulder juga targetnya setinggi headnya. Mau pakai Fibonacci juga ya ujung-ujungnya ke 1. Jadi saya rasa kalau nanti BBRI rebound dari 4250 ya, ini bisa dimanfaatkan untuk beli. Kalau dia rebound dari 4250 lalu breakout 4470, targetnya adalah ke sekitar 5000. Kalau dari view besar, saya lebih prefer yang uptrend channel aja. Sebelumnya saya sempat membuat view dia berpotensi membentuk ascending triangle ya. Ini 1, 2, lalu 3 mau breakout. Cuman saya rasa saya lebih suka yang uptrend channel. Karena memang support resisten terkuat itu sebenarnya adalah trend. Nah, saya lebih prefer skenario yang ini. So, target adalah 5000 kalau berhasil 1500, dan target selanjutnya ada di 5370 sampai 5610. Kita lihat dalamnya, terlihat ada distribusi kemarin Jumat, tapi kita bandingkan dengan akumulasinya tidak ada masalah sama sekali ya, tinggal disesuaikan dengan time frame-nya aja. Dan kalau menurut saya sih ini so far so good. Kalau beli saham BBRI ya tinggal beli merem dah, gitu aja. Itu sih yang penting, sama batasi resiko. Untuk support tadi udah, dan resisten lalu juga skenario-nya. Untuk BBRI kita cari yang ada spread. Sebenarnya BBRI tadi nggak ada spread ya, cuman kok nggak tahu nih, BBRI merah terus dari kemarin dan lama saya nggak lihat TA-nya, ternyata memang ciamik. Indosat masih on track dan menurut saya sektor yang baru bagus ya untuk saat ini. Kalau teman-teman baru mau swing itu adalah IDX infrastruktur, itu ada menara, telco sama konstruksi, itu 3 cakep semua kalau menurut saya. Kalau komoditas harusnya belum selesai, cuman kenaikannya sudah terbatas. Tuh, jadi kalau cari yang baru mau jalan, harga murah-murahnya itu menarik infrastruktur dan juga sektor pendukungnya, semen-semenan ya. Semen udah kita bahas, kurang ada yang menarik yang dijualin asing.
Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Seperti biasa kita cari yang ada spreadnya. Unilever masih on track. Bukalapak kita coba bahas deh. Ini salah satu saham yang saya suka, Bukalapak nih. Win rate-nya bagus soalnya, trade di sana. Oke, kemarin Jumat Bukalapak naik 3,13% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang kurang bagus kalau menurut saya volumenya. Karena ketika dia naik, volumenya malah mengecil. Tanggal 11 Agustus volumenya besar, ini dia naik lagi volumenya malah mengecil. Cuman ya masih belum ada konfirmasi. Terakhir Bukalapak turun dan bottom di 250 ya. Ini ada di salah satu menu CCS. Kita buy di 250 dan menguat sampai area 350. Sebenarnya waktu itu targetnya 324 doang. Cuman dikasih bonus sampai 350 untuk menutup gap. Lumayan floating 40%. Dan sudah kena trailing stop. Setelah itu Bukalapak retrace dari area 350 dia turun sampai 300. Nah, area 300 itu adalah area Fibonacci 0,5. Kita tarik dari 248 sampai high-nya di 354. Nah, 300 itu adalah Fibonacci 0,5. Sebenarnya sih saya lebih tertarik Bukalapak kalau turun sampai sini ya, 0,618 atau 0,786, yaitu area 288 sampai 270. Kalau kesini lagi Bukalapak saya rasa bakal cakep banget. Cuman ya memang sama selalu, market selalu benar. Si Bukalapak rebound dari 0,5 dan sekarang sedang menguat ke area 330. Nah, kalau misalkan kita balik ya untuk si Bukalapak ini untuk mencari resisten dari high-nya 354 sampai low-nya di 300, kemarin di 300. Saat ini Bukalapak sedang kejedot Fibonacci 0,618 di area 334. Karena lalu ada sedikit reject. Nah, ini sebenarnya menarik dan belum ada konfirmasi juga antara Bukalapak mau langsung menguat lagi atau dia mau koreksi dulu. Kenapa? Karena kalau memang nanti Bukalapak turun, dia jebol 300, artinya Bukalapak membentuk sebuah lower high dan lower low. Dan next stopnya pas di area gap sekitar 270 sampai 284 tadi, Fibo 0,618 sampai Fibo 0,786. Cuman kalau si Bukalapak tidak jebol 300 lagi, saya rasa ya memang dia sudah cukup sampai 300 doang retrace-nya dan dia sudah breakout dari correction-nya. Nah, di sini kan dia ada koreksi ya, kita bisa bilang bullish flag dan yang lain-lain. Yang jelas konfirmasinya adalah ketika Bukalapak breakout 354. Kalau Bukalapak berhasil breakout 354, targetnya adalah 376 sampai 388, di mana itu adalah resisten kuatnya juga 388 sampai 400 seperti itu. Untuk sekarang resistennya bisa gunakan area-area ini 334, 344, 354, 376 dan 388. Sedangkan untuk support yang masih oke, saya rasa masih di 300. Agak jauh, jadi ya lebih baik jangan FOMO seperti itu. Another view Bukalapak kemarin memang ketika menguat ya, itu membentuk sebuah uptrend channel walaupun terlihat sudah patah di sini. Tuh, jadi ada potensi ini membentuk lower high juga. Yang jelas tadi saya bikin skenario, satu optimis, satu pesimis, tinggal mana yang terjadi itu tinggal kita eksekusi aja skenarionya. Kalau memang nanti dia melemah, candle balik jebol 300 ya antri lagi di bawah. Tapi kalau dia berhasil menguat, nah yang masih punya barang rezeki lah. Tuh, kita lihat dalamnya. Ini Bukalapak udah bertahan di EMA 20 ya, menunjukkan kalau dia saham uptrend dalam tren pendeknya terjadi akumulasi. Dan satu hal yang menarik ya, kalau kita lihat selama Bukalapak IPO atau hidup di IHSG, dia belum pernah golden cross EMA 20 EMA 50-nya. Artinya apa? Artinya Bukalapak ini saham strong downtrend. Dia turun terus, kuat turunnya. Kemarin sempat mencoba golden cross tapi false breakout dan akhirnya turun lagi. Dan kalau kita lihat sekarang Bukalapak ini sudah golden cross dan kalau menurut saya sudah mantap golden crossnya. Tuh, jadi ya menarik. Saya rasa untuk tren pendek Bukalapak sudah menjadi uptrend. Tinggal tren besarnya dia bakal berubah kalau udah breakout 400. Nah, kalau saham udah kayak gini ya, every rate bisa dimanfaatkan buat koreksi atau buy on weakness. Yang jelas selalu batasi resiko, gunakan area tadi. Untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek Arto, kita bahas ya yang koreksinya lumayan. Padahal bank-bank bank-bank digital pada cukup menarik, tapi the
the mother mother of bank digital malah koreksi. Nah, ini juga view terakhir kemarin di grup ya. Kemarin Jumat Arto turun 5,34% dengan candle yang cukup solid dan volume yang membesar juga. Nih ya. Untuk volumenya nggak begitu kelihatan Arto ini karena ketika dia rebalancing langsung average-nya beda jauh, jadi agak susah dianalisanya. Cuma kalau kita lihat kemarin terjadi volume breakout ketika koreksi. Nih ya, volume membesar walaupun kalau dibandingkan ketika naik volumenya masih kecil. Agak menarik, ini bisa dipantau ya selama dia volumenya tidak membesar ketika koreksi seperti itu. Terakhir Arto bottom di area 6600, dia turun. Oh, ini juga udah nutup gap ya, agak serem nih view-nya. Dia turun sampai 6600 lalu rebound. Di 6600 itu adalah area Fibonacci target koreksinya. Tuh ya, di sekitar 1,618. Dia kena langsung reject kuat dengan volume besar dan menguat sampai area 9650. Di 9650 dia sempat turun dulu dan menguat lagi sampai area 11 ribuan kemarin ya. High-nya ada di 11.100. Setelah itu terlihat Arto ada konsolidasi di area yang kurang bagus ya. Dan akhirnya dia breakdown dan patah dari view kecilnya. Terakhir kemarin view saya membuat dua antara optimis dan pesimis. Untuk yang optimis dia ada continuation ascending triangle dengan target sekitar 14.000. Untuk yang pesimis ya dia baru kena uptrend line dan lebih sehat kalau koreksi. Dan ternyata Arto lebih memilih skenario yang bawah. Maka dari itu saya rasa ya worst case skenario Arto bisa turun sampai ke uptrend line-nya lagi. Nih. Entah nanti dia kenanya di mana saya juga nggak tahu karena trend line ini dynamic ya. Dia nggak stop di situ aja. Ini tergantung dengan waktunya. Kalau besok dia ARB 3 hari ya bisa turun sampai 8.400, 8.500. Tapi kalau ternyata nanti turunnya landai bisa aja dia cuma sampai 10.000 doang. Tuh retrace ke samping. Nah, cuman kita bisa tarik Fibonacci juga untuk mencari target koreksinya. Kita pakai low-nya 7425 sedangkan high-nya kemarin sampai ke 11.100. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini adalah beberapa support dari Arto. Kalau kita lihat dia sudah jebol dari yang 0,236. Jadi saya rasa next stop ada di 97, 88 dan harusnya sih 88 doang sih. Kalau memang dia mau lanjut naik lagi ya. Jadi saya rasa angka yang bagus di sini 92 sampai 88. Nah, ini area kuatnya si Arto. Sebelumnya di sini ada konsol, lalu juga kena 0,5 sampai 0,618. Jadi saya rasa dia bakal retrace seperti ini, habis itu rebound lagi. Tuh. Tapi kalau ternyata Arto jebol dari 8.800 atau mungkin toleransinya 8.600 ya. Kalau Arto jebol dari 8.600 agak waspada aja, berhati-hati karena dia patah dari uptrendnya. Seperti itu. Untuk sekarang support gunakan tadi, mungkin amannya kalau posisinya baru floating profit bisa pasang trailing stop dulu. Kita lihat dalamnya terjadi big distribusi kemarin Jumat, cuman ini memang saham agak susah untuk dianalisa bandarmologinya, jadi lebih ikutin ke TA aja. Lihat juga yang sebelumnya dia bertahan di atas MA20 sudah mulai di bawah MA20. Means trennya mulai melemah juga. Jadi ya batasi resiko. Untuk Arto, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah aja. Apa nih, Bumi? Kita bahas si MTech dulu deh. Saya kok belum pengen bahas Bumi. Kapan-kapan aja. Untuk orang-orang tertentu aja. Insight Buminya. Oke, kemarin Jumat MTech turun 6,67% dengan candle yang sangat solid karena dia ARB dan volume yang besar juga. Maka dari itu saya rasa MTech bakalan swing low dulu. Nih ya kelihatan, ini candle 11 Agustus ini candle sell on strength lah. Dia kena reject, volumenya besar dan akhirnya dikonfirmasi candle tanggal 12 Agustus. Dia turun, ARB volumenya gede banget. Terakhir MTech koreksi ya dari puncaknya. Puncaknya di 3070 sampai 1500 dan setelah itu dia naik. Sebelumnya naik sampai 1960 2000, lalu dia turun dulu sampai 1770 dan akhirnya berhasil breakout. Di situ MTech membentuk yang namanya inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan atau di sini continuation penan pun bisa juga. Yang jelas saya rasa MTech memang sudah kena dari targetnya.
Kalau continuation ya kira-kira di sini dia sudah kena target, deket-deket lah sama targetnya. Tapi kalau inverted head and shoulder sebenarnya dia masih belum kena target. Upside-nya masih ada ke sekitar 2470. Makanya tadi skenario sebelum saya hapus ya, target MTech itu 2470. Cuman ternyata di tengah jalan dia reject kuat di 0,5. Gapnya masih belum ditutup karena di sini gapnya sampai 2400. Untuk yang di atas gapnya sampai sekitar 2800. Jadi ya masih ada hutang di atas. Cuman ya mau ditutup nggak ditutup ya terserah marketnya ya. Dan market selalu benar. Nah untuk saat ini saya rasa MTech masih bakal melanjutkan koreksi besok Senin kalau memang marketnya dibuka ya. MTech masih berpotensi melanjutkan koreksi dan area dari kuatnya dia terdekat adalah 2000. Bakalan bagus banget kalau MTech ada reject di 2000. Kenapa? Karena itu adalah retest dari inverted head and shoulder-nya. Ketika kemarin dia breakout kan belum ada retest ya. Jadi ya semoga aja ini adalah retest ke 2000. Nah, kita bisa bikin uptrend channel juga seperti ini. Dan memang area stopnya di area 2000 itu bakal menarik banget kalau ada reject di sana. 2000 sampai 1960. Ya, kalau dia retest dari inverted head and shoulder atau kena uptrend lainnya, nah itu ada potensi dia rebound dan meluat lagi ke 2470. Target pertamanya di Fibonacci 0,618 seperti itu. Untuk support sekarang di area 2000, sedangkan resisten ada di 0,5 atau 2290. Satu yang menarik karena kemarin dia reject kemarin di 0,5 ya. Kalau dia nanti bikin higher low dan higher high, breakout 0,5-nya, maka ada potensi MTech bisa ke 1. Karena ya sama, 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Untuk support kuat di 2000 sampai 1960. Sedangkan resisten bisa gunakan Fibonacci tadi, malah kehapus. Tuh, dan skenario-nya juga. Dilihat dalamnya masih menarik sebenarnya untuk si MTech ini ya. Bandar movement-nya divergent, foreign flow-nya divergent, pernah saya bahas beberapa waktu lalu kalau teman-teman masih ingat, dan saya rasa masih bagus. Turun sampai 2000 jelek si MTech ini. Cuman ya atur porsi aja dan selalu batasi resiko. Untuk MTech lanjut coba kita cek BRMS bagus itu juga. BRMS nggak usah dulu dah. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Dan kalau kita lihat sudah mulai mendominasi ya saham apa? Saham karya. Dan sudah saya spoiler kemarin di channel cuan-cuan saham publik. Kalau ada yang mengeksekusi ya happy cuan lah, itu waktu saya kodein. Kita bahas si Wika aja. Nah ini Wika juga nanti mau saya bahas di channel publik. Jadi ya gak apa-apa, kita bahas di YouTube dulu biar untuk bareng. Oke, kemarin Jumat Wika Wijaya Karya naik menguat 6,6% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Yang saya suka volumenya doang, dah cukup itu aja. Ini udah menunjukkan kalau Wika ini sudah bullish kalau dilihat dari volumenya ya. Setelah sebelumnya dia downtrend lalu sempat bottom. Nah, sekarang saya rasa Wika ini sudah mau bullish karena sudah cakep. Yang pertama dari volumenya. Kalau kita lihat bigger view ya dari konstruksi, semua itu sebenarnya saham downtrend, puncaknya di 2014 atau berapa, saya lupa, silakan bisa cek chart masing-masing, dan kemarin sempat bottom di 2020 agak offside. Nah, di tahun 2021 pun juga mereka bottom, sempat naik lagi, lalu di tahun 2022 mereka bottom dengan konsolidasi. Ini saya nggak cuma ngomongin Wika ya, ada 4 BUMN karya, bentuknya sama semua. Dan kalau saya lihat ya, dari bulan kemarin, ini kan bulan Agustus, dari bulan Juli, itu saya lihat ide konstruksi, ini sudah ada hajatan. Itu untuk member grup CCS sudah masuk duluan kemarin. Ya memang kita agak awal, jadi sempat sabar juga melihat yang naik, yang lain naik. Cuman saya rasa untuk sekarang sudah terbayarkan lah menunggunya. Dan ya saya rasa untuk yang kemarin buy on weakness di bawah, average-nya sudah average terbaik untuk saham konstruksi.
Nah, kita bahas pergerakan kecilnya setelah tadi view besarnya ya. Kalau kita lihat pertama Wika ini sudah breakout dari koreksinya di sini. Ini pertama dia sudah breakout di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Di tanggal 23 Juni dia breakout, lalu turun retest dan akhirnya menguat sampai sekarang. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, Wika, biar kita lihat nanti kira-kira di mana. Nah, kalau kita perhatikan juga dia sudah breakout untuk yang di sini. Ini menarik ternyata. Saya belum ngecek sampai yang sini soalnya. Baru ngecek yang ini aja, sudah breakout. Tapi kalau untuk yang lebih tinggi belum saya cek. Cuman kalau kita lihat sudah breakout juga. Maka dari itu, ketika dia sudah breakout, kita bisa tarik yang namanya Fibonacci untuk mencari target. Atau ya biasanya kalau baru koreksi itu retracement ya. Tapi berhubung ini baru mau naik, jadi bisa gunakan target untuk resisten juga. Nah, dari 1470 sampai bottomnya di 885. Ini juga menjawab kenapa Wika itu kemarin nggak bisa breakout dari 1000 sampai 1025. Yang pertama memang 1000 itu area resisten psikologis, jadi memang di sana ada area kuat ya. Di sini dia support, di sini dia jebol, di sini dia konsol. Nah, ketika dia kena bawah 1000 udah jadi resisten. Reject dan akhirnya berhasil breakout. Dan kalau kita lihat Wika sudah duduk di atas 1025. Ini bagus banget karena dia sudah breakout dari Fibonacci pertamanya 0,236. Artinya dia sudah selesai dari fase konsolidasinya di bottom. Selain itu juga kalau kita lihat broker summary bisa cek sendiri Wika juga dengan semua konstruksi ya, itu ada akumulasi di bawah kemarin. Makanya memang cakep. Entah nanti berita yang keluar mau IKN kek atau mau apa kek, nggak ada tahu. Saya pun juga nggak tahu ya. Mungkin paling gampang gorengnya pakai IKN itu. Tapi ya kalau kita lihat dari money flow-nya memang nggak bisa bohong. Mereka udah masuk duluan. Since konsol di bawah ini mereka sudah ada akumulasi untuk uang-uang pinter ini. Dan sekarang konstruksi sudah breakout. Maka dari itu untuk saat ini konstruksi sudah bullish. Menurut saya ya, untuk fase kecilnya ini. Karena pertama dia sudah breakout dari downtrend, kedua dia sudah breakout dari sideways. Seperti yang selalu saya bilang, kalau saham jebol dari uptrend ya, dia nggak langsung downtrend, sideways dulu. Nanti entah dia continuation atau reversal itu baru kelihatan. Sama juga ketika downtrend dan dia jebol dari downtrend ya, dia nggak langsung uptrend, tapi sideways dulu, konsol, entah nanti mau continuation atau reversal, itu kita lihat juga. Nah, kalau kita lihat dari si Wika ini, ketika dia breakout downtrend dan konsol, sekarang breakout ke atas, maka dari itu saya rasa Wika sudah terkonfirmasi reversal. Tuh, entah pakai triple bottom atau apapun, yang jelas by structure Wika sudah higher low dan higher high. Bahkan kalau saya lihat trennya pun kuat dan menguat. Yang pertama kita lihat kenaikannya di sini, kedua dia sudah mulai lebih kuat slope-nya disertai dengan volume yang bagus. Nah, sekarang pertanyaan kira-kira Wika bisa sampai mana mas? Kalau kita lihat dari Fibonacci ya, ini adalah beberapa resisten dari Wijaya Karya. Dan kalau kita lihat ketika 1025 sudah breakout, maka next stopnya adalah di 1110, 1110. Itu di Fibonacci 0,382. Apakah dia bakal berhenti di sana? Saya pun juga nggak tahu juga, karena market selalu benar. Kalau mau tunggu konfirmasi, bisa tunggu reject di area tersebut. Kalau memang nanti di 1100-an ada reject kuat, candle jelek, volume besar, artinya Wika mau retrace dulu atau bikin higher low. Tapi kalau ternyata dia lanjut, ya tinggal ke target selanjutnya, Fibonacci selanjutnya di 1175 seperti itu. Makanya itulah pentingnya mengidentifikasi support dan resisten ya. Nggak 100% putar balik atau rebound, nggak 100% breakout juga. Cuman kita bisa lihat di area tersebut harusnya bakal terjadi perlawanan yang cukup kuat. Tinggal kita lihat apakah buyernya menang atau sellernya menang. Kalau sellernya menang ya retrace dulu. Kalau buyernya menang ya lanjut lagi. Nah, kalau masalah TP ya tinggal kembali ke masing-masing ya. Lebih suka trailing stop, mengorbankan sedikit cuan untuk memastikan tren, atau suka sell on strength, memaksimalkan cuan tapi resikonya ditinggal kalau breakout. Nah, itu tinggal kembali ke masing-masing. Cuman yang jelas untuk saat ini ya, selama Wika tidak jebol 1000, arahnya sudah cakep. Kalau menurut saya pribadi ya minimal 1175 kena nih ya. Tapi ya nggak tahu juga ya dia bakal gimana, entah nanti ke sini dulu kayak misalkan 1110, terus saya retrace dulu, terus saya menguat 0,618, terus di sini dia retrace dulu, terus habis itu sampai ke sini. Nah, itu bisa juga, nggak ada yang tahu.
Cuman kalau menurut saya pribadi sih minimal 1175 kena, tinggal tunggu sabar-sabaran aja. Tapi amannya gunakan Fibonacci ini sebagai patokan resisten dan supportnya. 1025, 1110, 1175, 1245, 1345, 1470 itu untuk view kecilnya. Nah untuk view besar saya rasa ya kalau memang dikasih jackpot tahun ini nanti IKN bagus banget, ini bisa reversal structure besarnya untuk si konstruksi. Kenapa? Ya karena sama, dia sudah breakout dari downtrend besarnya. Nih ya. Di sini kan dia breakout juga. Nih. Atau kalau mau cek structure yang lebih besar lagi ya berarti pucuknya di sini. Kita coba iseng-iseng cek deh. Nanti siapa tahu view-nya kelihatan. Nah, ini kan dia masih berada di downtrend ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nih, satu hal yang menarik, dia sudah tidak membuat low baru dan malah membuat higher low. Ini indikasi dari tren sudah selesai kalau baru downtrend ya. Cuman ya kita tinggal tuh konfirmasinya aja. Cuman kalau menurut saya harusnya bisa jauh sih. 1800 kayak bisa kena ini Wika ini. Saya nggak pom-pom ya. Ini pun juga saham bobotnya berat, nggak mungkin saya bisa Mandarin. Kalau saya bisa Mandarin harusnya saya udah nggak bikin YouTube. Tinggal Mandarin aja. Cuman ya YouTube pun juga ya buat senang-senang lah, sharing-sharing sama teman-teman semua. Yang jelas itu gunakan area-area ini, tinggal kita update nanti perjalanannya. So far so good. Mungkin saya set target di sekitar 1600 sampai 1800. Yang bagus adalah kalau dia berhasil breakout 2400 karena by structure besar dia breakout dari downtrend besarnya dan juga breakout high-nya. Jadi ya fix bakal uptrend dari structure besarnya. Untuk sekarang yang penting batasi resiko dulu, gunakan area-area tadi. Oke, itu untuk konten hari Jumat kemarin, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau belum ngecek dalamnya ya. Kita lihat dalamnya Wika. Ini kalau kita lihat juga yang saya maksud dengan adanya akumulasi, terus juga bahkan kemarin breakoutnya pun juga dengan akumulasi, kuat di EMA 20. Jadi ya so far so good. Kayaknya bisa ditarik seperti ini berarti kalau dia pakainya EMA 20 ya. Nah, ini ada indikasi nggak enak ya. Bisa aja besok dia retest dulu ke 1000, cuma itu nggak jelek. Bisa manfaatkan untuk beli karena dia sedang kejedot resisten atasnya. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Cakep dalamnya juga. Nih ya, kemarin Jumat akumulasi ketika breakout candle bagus, akumulasi volume bagus, ya udah nggak ada yang jelek sama sekali. Kalau saya lihat sih MG ini sebagai striker ya, dan BB ini sebagai middle field-nya. Kalau teman-teman pernah belajar bandarmologi yang istilah seperti itu, ini bisa diperhatikan dua ini. MG keluar masuk nggak masalah karena dia striker ya, tapi inventory-nya ada di si BB. Cuman kalau yang lebih lanjut saya belum ngecek sedalam itu karena ya menurut saya datanya sudah cukup. Yang penting sama batasi resiko saja. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.